Sekarang akan mempelajari tentang kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Tapi kita sudah tidak ke teknis ya. Dan yang saya lihat barusan aja itu sudah ada yang dapat nilai itu 40. 40 untuk wawancara dan yang lainnya teknis gede banget, sosiokultural juga gede banget. Jadi itu mudah-mudahan menjadi pemacu untuk teman-teman untuk bisa mengerjakan soal sebaik-baiknya ya. Sebaik-baiknya karena ternyata banyak yang nilainya tinggi-tinggi. Itu yang penting. Jadi ini tidak sulit, jadi mudah ya. Nah, sementara untuk kompetensi teknis sendiri saya tidak akan bahas. Yang akan kita bahas adalah kompetensi manajerial. Ada di kompetensi manajerial yang paling ingat, yang harus Anda ingat adalah silakan ditulis, coba tulis. Apa yang harus Anda ingat di sosio atau di manajerial? Yang pertama, soal apapun yang diberikan kepada Anda, tolong dimatiin ya, karena saya susah nih. Ya, adapun apapun yang nanti diberikan soal kepada Anda, yang harus Anda pahami adalah bahwa kompetensi manajerial adalah yang diinginkannya adalah bagaimana orang tersebut memahami, mengetahui prinsip-prinsip manajemen yang harus dijalankan. Tentunya dia harus mengutamakan kepentingan organisasi dibanding kepentingan mereka. Itu yang paling penting. Dan itu merupakan trik yang pertama. Adapun di manajemen, manajerial itu banyak sekali yang ini yang menjadi apa ini namanya? Subbahasan dari mulai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan dan pengambil keputusan. Dari delapan materi ini tentunya yang paling baik adalah yang mana? Tentunya adalah Anda harus memilih yang paling menguntungkan bagi organisasi. Coba perhatikan di sini. Ini ada penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kelayakan pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Jadi dari ke-8 ini, tentunya kalau ada soal terkait dengan aturan, maka Anda harus memilih soal-soal yang menunjukkan orang itu taat aturan. Kemudian kalau ada kata-kata berhubungan dengan orang lain, kerjasama, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya, berarti poinnya adalah poin kerjasama. Kalau poin kerjasama, pilih jawaban yang menunjukkan bahwa Anda itu bisa kerjasama dengan orang lain, bisa mengajak orang lain. Kemudian yang komunikasi adalah bagaimana Anda mempengaruhi orang lain, bagaimana Anda mempengaruhi orang lain supaya mereka bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, dan untuk memenuhi kebutuhan ataupun target organisasi. Kemudian orientasi pada hasil juga sama. Kalau misalkan Anda sedang melakukan pelayanan, tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan lain sebagainya, berarti itu menunjukkan adanya orientasi pada hasil. Sama juga, orientasi pada hasil adalah pilih jawaban yang menunjukkan yang paling baik kalau kita ingin memperlakukan orang lain itu dengan baik-baik atau dengan sebaik-baiknya. Kemudian pelayanan pada publik sama, mengutamakan bagaimana pelayanan publik itu menjadi hal yang utama. Kemudian yang keenam, pengembangan diri itu menunjukkan bahwa Anda harus menjadi orang yang bisa meningkatkan pengetahuan untuk diri sendiri juga dengan orang lain. Jadi pilih jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda mampu mengembangkan diri dan orang lain. Kemudian nomor 7 adalah mengelola perubahan. Gampangnya adalah mengelola perubahan adalah bagaimana Anda bisa dengan cepat menguasai perubahan, bagaimana Anda bisa cepat berubah, beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat, itulah yang terbaik. Kemudian yang ke-8 adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan harus didasari dengan
konsekuensinya, semua orang harus paham, pengambilan keputusan dengan sebaik-baiknya, dan lain sebagainya. Itu adalah dari materi-materi kompetensi manajerial. Dan lengkapnya ada misalnya integritas. Perhatikan dari integritas. Di integritas selaras dengan nilai norma etika organisasi. Organisasi itu, jadi Anda harus bekerja sesuai dengan integritas. Orang yang paling berintegritas. Jadi gampangnya itu, di manajerial itu orang malaikat lah. Tanpa celah, tanpa salah. Tanpa celah, tanpa salah. Integritas juga sama, ada di wawancara. Pemilihannya juga sama, tidak ada bedanya. Soalnya juga sama, ya. Integritas. Kemudian yang kedua adalah kerjasama. Kerjasama adalah di mana Anda mampu membina hubungan di antara teman, membina hubungan yang efektif, membina hubungan yang saling menguntungkan untuk kepentingan organisasi. Ya, untuk kepentingan organisasi. Jadi targetnya adalah kepentingan organisasi, ya. Kemudian selanjutnya selain target sama ada komunikasi. Bisa dijelaskan bahwa komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis, dengan cara-cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Memastikan pemahaman, ya, memastikan pemahaman disertai dengan argumentasi yang logis, gitu ya, lisan-lisan yang baik, mendengarkan secara efektif dan aktif, itu ya, itu yang paling penting. Kemudian selanjutnya selain yang tadi kerjasama, ada orientasi pada hasil ini. Jadi selalu menyelesaikan tugas dapat diandalkan, dapat bertanggung jawab, mampu bekerja secara sistematis. Jadi gampangnya kalau diberikan tugas apapun Anda harus selesai. Harus selesai, tugasnya harus selesai. Jadi tidak menunggu orang dan lain sebagainya. Yang targetnya adalah bagaimana organisasi itu bisa terwujud tujuannya. Kemudian pelayanan publik, Anda harus memberikan pelayanan secara profesional tanpa harus membeda-bedakan orang. Kemudian pengembangan diri, tadi sudah saya katakan bahwa Anda harus selalu menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan, juga menjadi role model bagi teman-teman yang lain, supaya orang lain ikut juga belajar yang terus untuk membangun diri. Kemudian ada mengelola perubahan, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, cepat berubah, ya. Kemudian pengambil keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang lainnya adalah kompetensi sosiokultural. Ini ada slide sendiri, sebentar saya cek slide-nya ya, untuk sosiokultural. Sosiokultural. Nah, sosiokultural. Nah, ini sosiokultural. Sosiokultural, pengertian sosiokultural adalah sosial dan kultural atau masyarakat budaya, ya. Kemudian apa yang harus dicari di sosiokultural? Berdasarkan pasal 23 ayat 6 Permen 29 tahun 2021, kompetensi sosiokultural adalah kompetensi yang bertujuan untuk menilai keterampilan dan sikap yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat majemuk, agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, dan lain-lain, ya. Dan Anda juga digunakan sebagai pemangku yang dapat mempererat bangsa, ya. Intinya adalah sosiokultural menilai kepribadian dan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk sebagai berbagai macam suku, ras, bangsa, dan agama, serta peduli terhadap masalah sosial yang ada di sekitar kita. Itu intinya. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama, aspek terhadap perbedaan budaya, yaitu toleransi, kemampuan berhubungan sosial, mampu berinteraksi, membina hubungan dengan orang lain, konflik, pekaan terhadap konflik, peduli terhadap masalah sosial yang ada,
empati, mempunyai sikap peduli, dan mampu menyelesaikan masalah orang lain. Itu dari aspek sosiokultural. Kalau soal nanti ya, kalau soal nanti. Dan setelah itu ada wawancara. Ada wawancara. Apa yang diukur dari wawancara? Yang diukur dari wawancara adalah tadi sosiokultural sudah. Nah, ada wawancara. Yang diukur dari wawancara adalah integritas dan moralitas. Jadi wawancara itu mirip dengan di manajerial. Jadi wawancara mirip di manajerial, yaitu integritas dan moralitas. Silakan jawaban Anda apa untuk nomor 1. Ingat, di manajerial ini Anda harus mengutamakan mana yang paling bagus untuk organisasi. Kalau kita lihat sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja, berarti ini terkait dengan kerjasama. Kira-kira apa yang menunjukkan kerjasama saja, ya, kerjasama, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Silakan jawaban nomor 1 apa, teman-teman? Silakan diketik. Jawabannya apa? Ditulis saja ya jawabannya ya. Jawabannya ditulis supaya tidak ramai, karena di sini sedikit ramai ya. O, B, D, D ya. Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda, kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun menurut Anda, hal tersebut berisiko besar jika ditetapkan dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut menanggapi dengan sikap yang baik, tidak menanggapi dengan sikap baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah, jawaban Anda bisa diam, bisa mintanya untuk bergagasan lebih realistis, kemudian meminta memikir kembali, mengajak santai, keluar. Jadi jawabannya adalah B ya, jawabannya B. Kenapa B? Coba perhatikan di sini resiko besar, dari di sini resiko kecil. Kemudian nomor 2, perhatikan nomor 2. Nomor 2, silakan jawabannya. Cari aja, ada orang yang menganjurkan ke saya, Anda nggak usah baca soal, tapi cukup cari aja jawaban yang terbaik yang mana, gitu ya. Jadi, kalau cari jawaban yang terbaik yang mana, gitu. Ya. Pagi ini terburu-buru kantor, hanya disebabkan jalan macet parah. Nah, ini berarti pelayanan nih. Pelayanan, mana yang paling bagus, ya. Kira-kira kalau Anda menjadi orang tersebut, Anda hendak buru-buru menuju tempat absensi, melihat seorang ibu-ibu. Jadi berpusat pada pelayanan. Berarti Anda mendahulukan pelayanan yang bagus, ya. Ya, mendahulukan pelayanan. Berarti jawabannya adalah, kalau mendahulukan pelayanan, berarti jawabannya adalah apa? Kira-kira. Yo, kan sudah. Ada yang nomor 2, apa jawabannya, teman-teman? Memberitahu arah layanan tersebut, mengutamakan layanan. Ingat tadi mengutamakan layanan. Ya, terburu-buru. Mengutamakan layanan berarti Anda mengutamakan dia, gitu ya. Berarti mengantarkannya ke tempat yang dia tuju, baru Anda melakukan absen. Jawabannya. Kemudian nomor 3, silakan nomor 3. Nomor 3, divisi Anda bekerja di sebuah divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat mempengaruhi atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah, jawabannya apa? Nomor 3.
Ayo cari yang terbaik. Jawabannya adalah benar. Begitu. Nomor 4 sekarang. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan mewakili divisi masing-masing meminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan divisi Anda. Namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan di depan. Sikap Anda adalah sikap Anda membicarakan lebih jauh. Apa? Nomor 4, teman-teman? 4 katanya. Oke. Nomor 4 adalah 4E, benar. Jadi nanti jadi belum jadi ya. Oke, nomor 5. Sekarang nomor 5. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan bersama guru mencari buku yang mengerjakan tugas sekolah. Saya dan seorang teman saya menunggu 1 jam di tempat yang disepakati, namun 2 orang teman saya datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu ibu-ibu yang terserempet mobil dan si pengemudi tersebut meninggalkan begitu saja. Maka yang akan saya lakukan adalah, ya, ini ada orang datang dengan alasan yang jelas membantu orang lain dan ini sangat bagus. Jadi jawabannya adalah apa? Betul, jawabannya adalah jawabannya ya. Jawabannya. Kemudian nomor 6, atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda sendiri terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Jawabannya adalah, kira-kira jawabannya yang paling tepat apa? Yang terbaik. Ingat, yang terbaik untuk organisasi. Untuk manajerial adalah yang terbaik untuk organisasi, sementara untuk sosiokultural adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itulah prinsipnya di sana. Prinsipnya jadi yang terbaik untuk organisasi juga yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi jawabannya kalau begitu adalah Nah, gitu. Kemudian di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan? Nomor 7, jawabannya apa teman-teman? Nomor 7? Nomor 7, silakan. Nomor 7, belum ada jawaban? Belum ada yang jawab. Nomor 7, apa jawabannya? Nomor 7, apa jawabannya? Nomor 7, jawabannya? Ya, jawaban nomor 7 yang terbaik adalah A, ya. Menolong semampunya saja sesuai dengan kemampuan. Nomor 8, pagi ini Anda meminta bawahan Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek yang kebetulan di bawah tanggung jawab Anda. Ingat, Anda yang bertanggung jawab. Namun lagi-lagi bawahan Anda tersebut mengingkari janjinya, berarti integritas. Untuk melakukan tinjauan ke lokasi dengan berbagai alasan yang Anda rasa kurang masuk akal. Sedangkan ini merupakan pekerjaan yang sangat penting demi menjaga nama baik perusahaan dan kepercayaan si pemakai jasa perusahaan. Sikap Anda adalah, jawabannya ada nomor 8. Apa jawabannya teman-teman? Nomor 8.
Jawabannya adalah, karena ini tugas Anda loh, tugas Anda sebagai pimpinan. Pimpinan ada supervisi, ada directing, itu untuk pimpinan. Berarti Anda berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab, ya. Tugas Anda loh ya, bukan tugas ini. Jadi ngapain kalau misalkan dikasih ke dikasih ke pemilik, ngapain kita gaji Anda kalau itu, misalkan kalau saya pemilik. Kemudian nomor 9. Sebagai peserta lomba dalam HUT perusahaan di tempat kerja saya yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan, yang paling penting namanya juga HUT perusahaan adalah kebersamaan. Jadi yang penting adalah jangan lakukan, lawong ini adalah hanya ulang tahun perusahaan. Paling penting adalah tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Itu yang penting. Jangan jaga kebaikan perusahaan. Jadi ini kan ingat. Kan tadi saya bilang, kalau ada ini, kalau misalkan ada Anda dengan siapa, misalkan Anda dengan orang lain, Anda dengan kolega, Anda dengan teman lain, itu menunjukkan kerjasama. Kerjasama itu harus menunjukkan ada meningkatkan sesuatu. Gitu. Maka dicari lagi, bagaimana cara meningkatkan kerjasama tersebut? Berarti meningkatkan kebersamaan dan tim dan kolega. Itu yang pentingnya. Bukan ingin mencari prestasi, tapi kerjasama itu yang diperlukan. Begitu. 10. Teknologi informasi saat ini sangat berkembang pesat dan sangat bermanfaat untuk mempermudah pencapaian informasi di perusahaan Anda. Tetapi di samping manfaat, ternyata juga banyak hal negatif yang ditimbulkan oleh pengguna teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah dapat disalahgunakan oleh karyawan Anda untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang buruk pada perusahaan Anda jika dibiarkan begitu saja. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut? Ya, ini kan supaya tidak terjadi sifat yang buruk itu seperti apa kira-kira? Berarti jawabannya siap apa? Nomor 10. Nomor 10 jawabannya ya, benar. Membuat batasan-batasan tertentu, ya, membuat batasan. Dari 1 sampai 10 benar berapa, teman-teman? Dari 1 sampai 10 benar berapa? Ada yang benar 10? Oh ya, barusan juga ada yang dapatnya 10 ya, 100%. Luar biasa, 8. manasunya murni. 8 bagus, 8 tuh bagus. Nah, lanjut. 11. Anda baru saja pulang liburan di sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda, di pengambilan barang ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga tidak ada. Sikap Anda adalah Anda cukup melaporkan ya, cukup melaporkan ke bagian ke petugas yang berwenang. Jauh-jauh. 11B. 12. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah-marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Apa yang Anda lakukan? Kalau ada orang seperti itu, Anda harus gimana? Kalau Anda, maaf Bapak sudah menunggu, itu kan di bank aja sudah kayak gitu. Berarti kalau ada kesalahan, berarti jawabnya maaf Bapak, gitu. Maaf Ibu. D, jawabannya nomor 12, D ya. Nomor 13, Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi barang yang Anda antarkan tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antarkan keliru. Bagaimana sikap Anda? Jawaban nomor 13 apa, teman-teman? Jawaban nomor 13. Jawaban 13 apa jawabannya? Jawaban 13. Jawabannya adalah minta maaf. Yang ingat, kalau ada kesalahan minta maaf.
mendengarkan dan memberitahu atasan jika ada barang yang keliru via telepon. Jadi nomor 13 jawabannya. Anda akan ditugaskan oleh atasan agar Anda menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk yang mereka yang setipe dengan Anda. Dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? Silakan, apa jawabannya? Nomor berapa ini? 14. Nomor 14 jawabannya apa? Jawabannya adalah membuat konsep stand pameran yang menarik. Ngapain senyum-senyum orang? Konsepnya yang bagus. Dibikin konsep yang bagus, bagaimana supaya mereka bisa tertarik. Ada games, mungkin ada apa-apa, mungkin itu yang menarik bagi teman-teman yang lain. Jadi itu konsepnya adalah pameran yang menarik. Ya. Jadi D jawabannya. Nomor 15, Anda merupakan seorang waiters dalam sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dan keluarganya untuk makan di restoran. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinepi oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia minta agar menu yang dipesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah selalu kalau ada kesalahan, selalu dibarengi dengan minta maaf, ya. Ada kesalahan, selalu dibarengi minta maaf. Berarti jawabannya adalah minta maaf dan melapor ke bagian dapur untuk segera mengganti menu yang baru. Kemudian nomor 16. 16, silakan 16. Nah, terdengar musik gak? Di sini lagi di teman saya. 16, Anda baru karyawan baru di sebuah perusahaan karena masih dalam masa orientasi, masa percobaan ya. Oh enggak, ya baguslah, saya khawatir ada musik. Lagi Dewa, lagi konser masalahnya. Anda merupakan karyawan baru dari sebuah perusahaan karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggu pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda adalah memutuskan pacar. Memutuskan pacar. Kenapa? Nambah pengeluaran. Ya, jawabannya D ya, membuat perencanaan dan untuk mengontrol keuangan. Jadi bukan perencanaannya, jawabannya D loh ya. Harus direncanakan ya, Jo. Ya, harus direncanakan. Nanti dari perencanaan mana yang harus dibeli, mana yang tidak kan. Tetap konsep manajemen. Lagi pacar baru. 17, baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah lulus, Anda ingin berkeinginan untuk membuka usaha di bidang properti, namun setelah Anda mengutarakan keyakinan hal tersebut kepada keluarga, Anda berkali-kali mereka tidak memberi dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda lebih suka bekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang. Pekerjaan yang tidak bersikap rutinitas setiap hari. Sikap Anda adalah, kalau Anda tidak suka, ya, kalau Anda pada posisi tersebut bagaimana? Jawabannya nomor 17 adalah meyakinkan, benar, meyakinkan ya. Nomor 18. Meyakinkan C jawabannya ya. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara meminta tolong kepada Anda untuk mengantar ke bandara.
karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda disuruh naik angkutan. C ya, jawabannya nomor 18 C. 18 C. 19. Karena banyaknya tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline-nya juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatan teman Anda kurang bersemangat mengerjakan. Apa yang Anda lakukan? Nomor 19, silakan. Nomor 19. Nomor 19. Jawabannya adalah apa nomor 19, teman-teman? Lebih jawaban 19 enakan D. Yang ngobrol dan mengingatkan teman akan target si pengerjaan yang sesungguhnya. Antara ulangi. D dan E kira-kira yang benar yang mana? D dan E. D dan E kira-kira yang benar yang mana? Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya, meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Ya. Anda harus mengingatkan ya, harus mengingatkan D dan E. Kira-kira jawabannya apa yang paling benar? Ya karena dia diminta bantuan, maka dia pun harus membantu dengan serius, memintanya agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. D, E jawabannya ya. Nomor 20, siang ini Anda berkunjung ke tempat wisata karena hari lalu tentu pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket, antrian terpanjang. Kemudian Anda melihat ibu hamil sedang mengantri 10 antrian di belakang Anda. Ibu tersebut terlihat sangat lelah ditambah cuaca yang sangat panas. Apa yang akan Anda lakukan nomor 20? Ayo nomor 20. Nomor 20 adalah jawabannya adalah ya, bertukar posisi dengan ibu ya, bertukar posisi. Jangan menyerobot antrian orang lain ya. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam media sosial. Di era milenial sekarang, banyak berita yang informasi yang hoax di media sosial yang disebarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, membuat banyak mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda adalah yang meminta ibu berpindah ke depan Anda. Ya sama ya. Ya sama lah prinsipnya seperti itu. Nomor 21. Nomor 21. Nomor 21. Apa ini pertanyaannya? Kalau berarti ASEAN pokoknya harus gantian, mengganti bertukar antrian dengan Anda, ya, bertukar antrian. Jadi Anda nomor 20, dia nomor 10 gitu kan. Gitu. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. 21 ayo 21. 21. 21. 21. 21 jawabannya mengenal sumber berita akurat atau tidak. Jawabannya B nomor 21 ya. 21 B. Nomor mana? Nomor 22. Nomor 22. Sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawan. Jangan hanya menuntut bekerja cepat tepat, tapi juga mengerti permasalahan karyawan. Contohnya seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerja menurun. Harusnya bagaimana nomor 22, teman-teman? Nomor 22 jawabannya apa? Nomor 22. Jawabannya nomor 22. Ayo.
B. Jawabannya B katanya. Ada yang lain? Itu kalau bonus bagi yang malah bagi yang berprestasi, bagi yang biasa-biasa bagaimana? Yang bagus adalah membuat kebijakan baru adanya pinjaman karyawan. C jawabannya ya. Kemudian nomor 23. Suatu hari Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan. Ini ada yang ini nih. Ada yang keputus soal nomor 23 ini. Anda telat mengumpulkan itu karena orang lain yang bekerja. Orang lain juga ada yang orang lain ya yang salah juga ya, yang salah. Ada jadi soalnya itu Anda telat karena orang lain telat juga gitu. Sementara Anda di ujung gitu gawang-gapangnya. Tapi di sini tidak ada alasan. Tetap Anda harus no excuse, minta maaf pada atasan dan berjanji tidak mengulang yang sama. Jadi jawabannya A. Nomor 24, kita hidup negara yang memiliki ragam kepercayaan. Oh, ini sudah masuk ke sosiokultural nih. Di perusahaan Anda sendiri, dari orang-orang berbeda latar belakang, banyak kaum muslimin mengeluh sulitnya beribadah dengan kesediaan tempat atau ada jam untuk beribadah. Maka apa kira-kira nomor 24? Ini cuma sosiokultural ini sebenarnya ini. Jawabannya nomor 24, teman-teman. Ya, mencari mana? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Di sini masalahnya orang berbeda latar belakang, banyak kaum muslim mengeluh sulitnya beribadah dan tersedia tempat antara ya bersifat toleran dan menyediakan pasif bagi karyawan. Ya, jawabannya. Kenapa? Karena di sini tidak tersedia juga jam kerja. Makanya kan jam kerja harusnya tidak ada kalau jam istirahat, kalau jam sholat kan harusnya dia menghargai. Suatu hari Anda akan mengadakan audit sebuah sekolah, tapi Anda rusak. Nah, ini bagaimana sikap Anda nomor 25? Kalau ada kelihatan gratifikasi, maka Anda harus menolak ya. Gratifikasi atau KKN lah. Anda harus menolak. C jawabannya ya. Berarti nomor 25 adalah C. Nomor 26, banyak karyawan dari perusahaan yang Anda pimpin tiba-tiba mengundurkan diri, di antaranya merupakan karyawan yang berprestasi dari kinerja baik. Anda mengetahui jika banyak alasan pengunduran karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberi kesempatan pada karyawan mengembangkan diri. Di sisi lain, keuangan perusahaan sedang tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal itu terus dibiarkan, dampak buruk dan merugikan perusahaan. Anda kehilangan SDM yang bagus. Sifat Anda adalah, kira-kira sifat Anda adalah nomor A dan B sama ya. Isinya sama. Jawaban Anda apa? Nomor 26, teman-teman. 26, apa jawaban Anda? Jawaban Anda adalah lebih ke B. Galau-galau. Memberikan kesempatan pengembangan diri untuk mengikuti pelatihan ya. B jawabannya ya. Nomor 27, dalam dunia kerja Anda bertemu dengan orang-orang dari latar belakang sama, terkadang orang cuek dan tidak mau tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapat terhadap Anda. Sikap Anda adalah nomor 27, B ya, jawabannya nomor 27.
28, Anda merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan, sudah beberapa bulan ini ada yang salah satu karyawan tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Kalau sudah sering terlalu nggak benar-benar jawabannya D, Anda harus tegas. Ya, D jawabannya. Nomor 29, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif. Sama ya tadi ya? Sama ya? Nomor E. Jadi jawabannya E, nomor 29 sama ya? Nomor 29 E. Ya. 30, Anda diminta atasan menyelesaikan sebuah masalah dalam pekerjaan karena atasan menilai Anda karyawan paling mampu mengatasi dengan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi. Maka kalau tidak ini berarti Anda harus CE jawabannya ya, memikirkan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan penyelesaian sebelumnya. Kemudian 31, beberapa hari terakhir kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaik di perusahaan Anda. Karena jika ada pekerjaan tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita mengeluh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Silakan jawabannya apa? Kira-kira apa yang di ini? Kalau ada yang curhat? D ya, jawabannya adalah D. 32. Anda baru saja dimutasi sebuah cabang baru di luar kota. Anda diberi tanggung jawab lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol, mewujudkan tujuan perusahaan di cabang baru tersebut. Memajukan perusahaan, namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan yang baru dari daerah dan belum berpengalaman. Apa yang Anda lakukan? Ya, berarti tugas Anda adalah harus memotivasi, menjelaskan ya. Jawabannya. 33, nomor 33, Anda pensiun mau ngapain gitu ya. 33, Anda kalau mau pensiun mau ngapain? Yang paling ideal adalah bermanfaat bagi orang lain. Tuan Takur memiliki tanah banyak itu. Jawaban yang paling ideal adalah membantu orang lain, yaitu C, yaitu memberikan lapangan kerja. 34, terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama para sipil, untuk mengurangi pemanasan global. Ya, apa yang Anda akan lakukan nih? Yang normal-normal saja. Menanam pohon, naik transportasi, membuat hal yang tidak penting, buang sampah. Jawabannya adalah, jawaban Anda apa? Jawaban Anda adalah pemanasan global. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. 35. Sama juga 35. Anda akan mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada.
Namun ada salah satu dari Anda melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bisa bekerja sesuai dengan prosedur. Apa yang Anda akan lakukan? Jawabannya adalah memintanya bertanggung jawab. Bro, ada motor. Kesalahan fatal ya harus bertanggung jawab kan? B jawabannya ya nomor 35. Dari 1 sampai 35, apa jawaban Anda? Satu-satu di atas tuh. 1, 2, 3, 4. Satu itu jawabannya B. 1B. Nomor ini apa nih? Yang 1B. Nomor 2E. Nomor 2E mengutamakan pelayanan. 3. 3E. 3E. 5. 4. Kantor disediakan nama besar untuk perusahaan melakukan pelayanan. Jawaban nomor 4E. Begitu. Bagus. Bagus. Setelah itu sudah bagus ya teman-teman. Sudah bagus. Ya, salah 8 itu lumayan lah. Oke. Selanjutnya soal yang ini. Soal yang ini. Soal-soal nih. Yuk. Sebenarnya ada sudah tadi sih. Sudah ada di jawaban ini. Belum saya share. Ini masih di luar ini saya. Nanti ya malam ya saya share. Tenang. Siap. Ya ini sama dengan yang tadi ya. Dengan yang tadi soal nomor 1 sama dengan yang tadi ya. Jadi jawabannya adalah B. Tadi kan sudah nih. Jawabannya masukan yang membangun tuh jawabannya. Ya, nomor 2 apa? Ayo baca dulu. Nomor 2 silakan dibaca. Ayo nomor 2. Membantu pekerjaan atasan karena bisa jadi Anda cuti juga melimpahkan pekerjaan pada atasan Anda. Saling membantu. Di daerah kebudayaan yang berbeda dengan teman Anda satu tim punya latar belakang yang berbeda. Sikap Anda adalah mencoba berbaur ya. Kalau ada yang penting konsepnya dalam sosiokultural adalah bagaimana kita menghormati dan ya bisa aja kalau Anda cuti nggak apa-apa. Namanya juga soal. Tolong menolong. Nomor 3. Bisa aja Anda diambil oleh atasan bisa. Atasannya baik kok. Atasannya ngambil duit-duit Anda gitu. Kerjaan Anda yang ngerasain. Nomor 3 apa? Nomor 3, ayo. Nomor 3.
Nomor 3 jawabannya. Nomor 3 katanya. Ayo. Nah, coba baur ya. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 silakan. Ayo nomor 4. Nah, nom- nomor selanjutnya. Nomor 5 silakan. Nomor 5. Soal kayak gini anak. Yang penting menghargai gitu ya, menghargai. Nomor 6. Silakan nomor 6. Nomor 6. Nomor 7. Silakan nomor 7 teman-teman. Nomor 8. Nomor 8. Silakan. Masuk kedokteran. Nah, ini yang enggak gangguan jiwa gimana nih kedokteran? Kalau sudah sembuh mah harus sama aja ya. Nomor 8. Nah, nomor 8. Nomor 9. Silakan, nomor 9. Nomor 9. Nomor 9, teman-teman, apa? Tulis dong 9 apa gitu ya. Enggak ini supaya saya gampang lihatnya. 9E. Nah, 10. Silakan nomor 10.
Nah, C ya, nomor 10 C. Nomor 11. 11. 11. Nah, nomor 12. Nomor 12. Silakan. Nomor 12. Ulang tahun. Jadi kalau ada orang ini, Anda harus datang lah ya. Hari temannya, hari teman. Kemudian nomor 17, 13. Nomor 13. 14. Nomor 14 silakan. 13. 14, 14. 14. 15. 15. 15. 14. Eh, 15 itu 16 silakan teman-teman. 16. Setelah pulang bekerja, Anda bertemu kawan lama, restoran, bincang menarik sehingga makin sepi. Restoran tersebut juga bersiap-siap tutup. Sikap Anda adalah ya mempercepat tutup ya. Ikut aja. Kasihan orang lain. Jadi nomor 17, 16 itu. Nomor 2, 17, silakan 17. 17. 17. 17 saya mendiskusikan ya. Tadi kalau salah nanti samakan dengan yang tadi perasaan di manajerial tadi juga ada ya. Samakan dengan ini ya. Kalau ada saya salah tadi kelupaan ya. Jadi nomor 17 samakan ya. Jawabannya ya saya salah tadi berarti. Nomor 17 yang ada di manajerial tadi. Nomor 18 Melawu. Anggota tim kerja yang bersifat beragama ya, beda suku dengan Anda. Sudah pasti ya. Jawabannya A. Nomor 19.
Berarti jawabannya adalah A ya, 19. Yang terakhir nih. Anda berencana mengambil sisa cuti tapi tiba rekan meminta agar membatalkan cutinya karena rekan ingin menjenguk keluarga yang sakit. Berarti menunda cuti. Ya, jawabannya adalah A. Dari 1 sampai 20 benar berapa, teman-teman? Dari 1 sampai 20 benar berapa?